Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zaki Fadlan Fadila, MP117 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat di Project UTP Grafika Komputer ini, di mana saya ngebuat sebuah game judulnya sebuah misteri pembunuhan gitu. Nah, jadi dia tuh isi dalam gamenya tuh kayak kita mencari petunjuk-petunjuk siapa nih yang ngebunuh orang dalam game kita ini gitu. Nah, pertama-tama kita nge-import sebuah library dulu. Di sini ada Pygame, SCS, Math, sama Random. Dimana Pygame kita library utamanya tuh Pygame. Karena kita bikin sebuah permainan gitu, permainan mesin kayak grafis, input, sama suaranya. Nah, CS ini untuk buat akhiran nih. Dia untuk mengeluarkan programnya. Terus ada math, berbagai fungsi matematika ya kayak sin, cos, SQRT dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini nih kita panggil nih karena kita tadi pakai import library game ini, makanya kita wajib utamanya panggil pygame init ini. Kayak udah klop lah antara pygame sama pygame yang ini, pygame init ini gitu. Terus selanjutnya ada width height, dimana ini itu ukuran, terus screennya itu permukaan utamanya jadi tempat rendernya, terus baru clocknya ini kecepatan bingkainya gitu. Set caption buat jendela judulnya, jadi judulnya apa, saya di sini judulnya saya makanya Silent Room a Murder Mystery gitu, pakai bahasa Inggris biar keren aja gitu. Nah lanjut di sini yaitu font ya, font dimana kita memakai Corneo sama monospace, dimana kita juga diketebalin nih bold bold gitu. Nah, terus selanjutnya ini bagian warna ya. Bagian warna di dalam sebuah game project kita kayak ada latar belakangnya. Latar belakangnya ada, terus warna aksen bahayanya kayak ini nih, red. Jadi kayak tersangka kan biasanya itu warnanya merah ya, makanya di sini pakai red. Terus ada teks utamanya nih pakai cream. Terus ada genangan darahnya nih blood, kenapa kita pakai blood karena udah darah artinya ya. Terus warnanya merah gitu. Terus item pentingnya yellow, floor, lantai, tembok, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah statusnya. Jadi apa ya namanya tuh, jadi pada setiap saat gamenya ini tuh ada 5 kondisinya. Dia berada di 5 kondisi gitu. Kayak state menu, kayak menu buat kayak kalau di game itu kayak menu itu tekan spasi, terus lanjut ke seterusnya ke game, terus ke inspect, bisa ngejalan maju mundur terus sampai ke akhirnya kayak gitu. Nah, lanjut sini ada nih tick 0, terus ada player. Nah, ini apa sih maksudnya, dia tuh jadi ticknya itu counter global yang naik setiap 1 frame. Jadi dia tuh bakalan apa sih, naik satu setiap frame 60, jadi 60 per detik gitu, 60 kali per detik. Jadi animasinya berbasis waktu menggunakan fungsi syntax gitu. Terus kayak ini nih, ini kan ada x ya, ini posisi awalnya nih, posisi awal sebuah koordinatnya. Terus ini tuh kecepatannya nih, vx, vy kecepatan kayak apa ya namanya tuh, horizontal dan vertikal. Nah, terus ini arah hadapnya dir. Terus ini anime itu counter animasi jalannya, terus kecepatannya. Terus clue-nya itu list bukti yang udah dikumpulkan. Jadi di game itu kita ngekumpulin nih, ngebukti-buktinya itu ada
berapa aja gitu, makanya di sebuah list gitu. Terus nama tersangka yang dituduh, occurs not kayak gitu. Nah buat ini nih NPS clue item tuh, ini kan item. Nah NPS itu nama-nama yang tersangkanya di game tersebut kayak gitu. Nah ini udah ketahuan nih tersangkanya siapa namanya, bla 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 gitu. Dialog nggak ada, timer respect and one. Nah lanjut ke dev draw text shadow. Dia tuh apa, dia tuh menggambar teks dengan efek bayangan, namanya juga shadow, jadi bayangan ya. Jadi ngerender teks hitam dulu di posisi 2 nih, di posisi 2 atau 2 px, lalu baru ngerender teksnya nih, teksnya berwarna di posisi teks berwarna di posisi aslinya, jadi hasilnya terlihat ada di kedalaman gitu. Nah terus ada py apa sih ini, py draw ya. Ini pokoknya buat latar belakang semuanya ya, kayak tadi wall, draw, pokoknya kayak tadi yang latar belakang kayak warna gitu. Terus ada Pedrorik, pokoknya ini tuh uh, kayak ngegambarin semua latar belakangnya deh, kayak tadi kotak-kotaknya berbentuk horizontal vertikal, terus di bagian dindingnya, terus bagian jendelanya, terus kan ada lilinnya juga bagian animasinya gitu. Nah ini tuh isi-isinya ya. Oke kita lanjut ke looping atau for in range 3. Jadi 3 elips bertumpuk makin kecil, jadi dia tuh menampung darah berlapis yang realistis nih, makanya ada nih draw ellipse. Jadi dia tuh darah, jadi di game itu menampung apa, darahnya tuh yang apa kayak realistis gitulah. Terus ini kita editnya pakai uh, ukurannya kayak gimana gitu. Nah terus ada draw line, apa coba line, jadi line itu cahaya ya, titik cahaya. Kan di gamenya juga kita ada cahayanya kayak lampu gitu. Nah kita pakai apa sih ini namanya teh, matte scene, yaitu jadi buat si cahayanya itu jadi sering-sering berkedip kayak gitu. Terus baru kita atur nih, atur warna, atur bagian layarnya, terus sama ukur-ukurannya kayak gitu. Terus ada bagian nih div draw flyer, ini di bagian flyernya nih. Terus ada leg swing tuh eh, jadi dia tuh buat ngejalanin si karakternya kanan ke kiri, intinya gitu. Terus apa lagi ya, sini ada polygon tuh buat apa, jadi dia tuh badan digambarnya ngebentuk apa gitu. Terus kita pakai kasih apa, bajunya tuh kayak baju bentuk jas, dimana dia tuh memakai dasi segitiga gitu. Sama ya ini tuh swing, berarti dia tuh tangan animasinya, terus ini kepala, ini ada head, air mata, sama jadi dia tuh mengikuti arah kemana gitu, arah kita jalan. Terus topi kayak gitu. Nah ini buat NPC itu ini sama ya mungkin.
dia tuh efek-efek bernapas dari sebuah gamenya, biar jadi itu maksudnya NPC-nya biar kayak naik turun perlahan gitu. Jadi setiap NPC-nya bergerak tidak sinkron, jadi tidak semua naik secara bersamaan. Itu. Ini sama kayak tadi buat clue itemnya. Dimana kita mengatur beberapa item, menemukan item dan kita mengatur ukuran semuanya itemnya kayak gimana bentuknya kayak gitu. Oke, gitu aja kayaknya. Inspect panel dialog. Nah, dialog tuh kita bisa nyari nih, kita bisa eh, berbicara sama si tersangka-tersangkanya. Ada beberapa orang yang kumpul di situ gitu. Inspect kita ngecari siapa sih buat si yang membunuhnya gitu. Inspect panel, terus ada bagian apa lagi nih. Nah, terus ada dev draw akus panel, yaitu menampilkan 4 tombol NPC. Jadi setiap tombol itu bisa diklik. Jadi kita buat ngeklik, dan dimana baru pas kita diklik salah satu NPC-nya, kita bisa ngobrol sama keempat NPC itu gitu. Nah, terus ada draw end, dimana dia tuh kasus terpecahkan tuh. Dia tuh menampilkan hasil dari kita ngebuat game, apa ngebuat kayak nanya tersangkanya, nemuin barang buktinya kayak gitu. Terus draw menu untuk ke apa ya, ini tuh berarti kita nggak selesain gitu. Nah, kembali lagi ke menu, kita ke awal. Berarti ketika udah selesai nih pembunuhnya siapa, berarti dia bakal kembali ke menu. Nah, di sini kan kita bisa antara milih benar atau salah ya untuk memilih killer. Makanya kita pakainya if else. Nah, ketika udah selesai nih, udah ketemu killer, ya dia bakal pilih ada lagi nih, mau main lagi atau keluar. Kalau keluar, kita bakalan balik lagi ke menu gitu. Terus ada ini nih apa ya, the try interact. Jadi kalau ada NPC, ada item nih, ada item di dalam apa ya, ada item di dekat NPC-nya, dia bakalan ngambil ke itemnya terlebih dahulu. Terus for event NPC, nih ada lanjut lagi running through, atau dia tuh tambah pakai tik lagi nih buat nambah frame. Terus posisi mouse saat ini, terus baru ke reset reset kembali lagi, reset kliknya lagi gitu. Terus kita pakai ini lagi nih, looping lagi nih for. Jadi itu dia tuh ngeklik ya, mouse tipe gitu, ngebutton. Terus juga dia tuh memeriksa apakah koordinatnya itu ada di dalam persegi panjang gitu. Jadi dia biar di dalam layarnya itu, biar dia bener-bener di dalam layar. Terus apa lagi ya,
ada if state game. Jadi dia tuh buat dia tuh keys nih, dia ada key, pay game, key get, preset. Dia tuh semua tombol yang ditekan saat ini gitu. Jadi dia tuh ngejepit nih pemainnya nih, ngejepit di dalam layar biar si pemainnya ini gak bisa keluar gitu. Gitu. Terus pakai ini nih, pakai if x y horizontal sama vertikal tadi ya. Jadi itu dia tuh di update. Jadi di update hanya saat bergerak horizontal aja. Vx, kalau vy baru vertikal. Jadi si animnya ini, si anim ini nih, anim, dia tuh hanya bertambah saat bergerak gitu. Animasi jalannya bukan jalan saat diam gitu. Oke, udah sih itu doang. Terus bagian akhir ya deh, ngeselesain play game, quit, selesai. Mungkin apalagi ya, ini mungkin nih, ini tuh pesan tuduh gitu. Ini kan ada nih tuduhan tersangka si A. Jadi pesan tuduhnya baru muncul setelah pemain tuh mengumpulkan 3 bukti. Kan di game ada beberapa bukti tuh. Nah, dengan warna yang berdenyut kayak gitu. Udah selesai. Tuh. Ini singkat aja ya. Enggak singkat sih. Pokoknya intinya eh, sekian, intinya gitu deh buat penjelasan programnya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.